萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Badai api yang menakutkan menyebar secara horizontal di langit. Suhu panasnya menyebabkan udara di daerah ini menjadi sangat kering. Riak api yang kuat berubah menjadi tirai api yang menyebar, menempati lebih dari setengah ruang. Hal ini mengakibatkan visi seseorang menjadi terdistorsi dan buram pada saat ini. Tak terhitung jumlah tatapan tertegun saat mereka menyaksikan badai api yang menyapu langit. Meskipun jarak yang sangat jauh, mereka masih merasa kaki mereka menjadi goyah. Jika jenis ledakan ini sedikit lebih rendah, kemungkinan kota ini akan berubah menjadi kuburan dalam waktu yang sangat singkat. Yang kuat dari kedua belah pihak yang telah terlibat dalam pertempuran besar yang intens di langit sebelumnya semuanya turun dari langit dengan panik. Tetap tinggi di langit selama periode waktu ini, bahkan energi alam telah menjadi kekerasan adalah hal yang sangat bodoh. Begitu seseorang diserang oleh badai api, nasib seseorang akan sangat menyedihkan. Teman Xiao Yan ini benar-benar menjadi lebih dan lebih menakutkan. Lin Yan menyeka keringat di wajahnya sambil berdiri di puncak gunung saat dia berbicara dengan senyum pahit kepada Lin Xiuya dan Liu Qing. Mereka bertiga saat ini adalah tetua di Akademi Dalam. Oleh karena itu, mereka secara alami akan terlibat dalam pertempuran skala besar seperti itu. Mereka bertiga telah bergandengan tangan untuk menahan seorang elit Du Huang sebelumnya. Meskipun mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan oleh serangan tajam yang terakhir, mereka akhirnya berhasil menundanya. Lin Xiuya dan Liu Qing menghela nafas dan mengangguk sambil berbagi perasaan yang sama ketika mereka mendengar tawa pahit Lin Yan. Itu hanya 2 tahun yang singkat, tetapi siswa baru yang harus memanggil mereka senior ketika mereka bertemu kembali kemudian sudah memiliki kekuatan untuk bersaing secara langsung dengan seorang ahli top dari Back Corner Region. Transformasi seperti itu benar-benar menyebabkan orang menghela nafas secara emosional. Liu Qing memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap hal ini. Saat itu, Xiao Yan telah bertempur habis-habisan sampai dia terluka parah dan tidak sadarkan diri di arena pertempuran saat itu hanya untuk berakhir dengan situasi di mana keduanya dikalahkan dengan luka serius. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya Xiao Yan akan dengan mudah menyelesaikannya dalam 5 pertukaran. Liu Qing juga tertawa terbahak-bahak ketika dia memikirkan ini. Hatinya tidak bisa membantu tetapi mengucapkan sepatah kata pun tunduk kepada Xiao Yan. Kecepatan pelatihan yang menakutkan seperti itu tidak ada hubungannya dengan bakat pelatihan. Itu benar-benar diputuskan oleh peluang keberuntungan seseorang. Sosok Xiao Li bergegas keluar di puncak pohon tidak jauh dari mereka bertiga. Ekspresinya sedikit khawatir ketika dia menyaksikan badai api yang pada dasarnya menutupi seluruh langit. Meskipun dia memiliki keyakinan pada Xiao Yan, dia tidak bisa membantu tetapi merasa tidak nyaman dalam menghadapi tabrakan energi yang menakutkan seperti itu. Lagi pula, bahwa Han Feng bukan orang biasa. Selama 2 tahun ia telah mengacau di dalam wilayah Black Corner, ia berulang kali bertanya tentang informasi aliansi hitam. Namun, dia tidak pernah menerima kabar sedikit pun bahwa Han Feng akan memasuki kelas Douzong. Namun, kekuatan yang sebenarnya yang saat ini ditampilkan benar-benar menyebabkan sebagian besar orang terkejut. Xiao Yanzi, kamu sebaiknya baik-baik saja. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk melihat kakak Anda? Xiao Li menggosok kedua tangannya. Dia hanya bisa berdoa agar Xiao Yan akan memiliki cukup keberuntungan untuk melarikan diri dari badai api saat ini.
Tak terhitung tatapan-tatapan santai ketika mereka mengangkat kepala mereka untuk melihat badai api yang menyebar di langit agak jauh sekarang setelah mereka melarikan diri dari sana. Percakapan pribadi dengan tenang terdengar. Jelas semua orang ingin tahu apakah itu akan Xiao Yan atau Han Feng yang akan menjadi orang yang berhasil melarikan diri dari badai api ini. Angin topan yang menyebar akhirnya mulai menghilang secara bertahap di depan banyak tatapan setelah menyebar jarak yang sangat jauh. Namun, masih belum ada sedikit pun aktivitas dari dua figur manusia di dalamnya. Langit tidak memiliki aktivitas, dan orang-orang di tanah tidak berani mengeluarkan suara keras. Mereka saling memandang dan wajah mereka sedikit berubah. Apakah mereka berdua binasa dalam badai api? Su Qian tidak mengedipkan matanya saat dia menatap tengah badai api di langit. Meskipun kekuatannya, ia sama sekali tidak menyadari situasi di dalamnya pada saat ini. Karena itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain berdoa. Sementara semua orang menatap dengan ekspresi kehilangan, tiba-tiba ada suara angin yang bertiup yang muncul di langit yang luas. Sosok manusia segera meluncur keluar dengan eksplosif dari badai. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul segera mengumpulkan tatapan semua orang yang hadir. Meskipun sosok manusia itu menembak dengan kecepatan sangat cepat, masih ada beberapa orang bermata tajam yang dapat mengidentifikasi dirinya. Segera, suara-suara gembira terdengar. Ini kepala aliansi. Dia masih hidup. Wajah-wajah tegang mereka dari aliansi hitam segera menjadi lebih santai setelah mendengar teriakan gembira ini. Beberapa senyum samar-samar muncul di wajah mereka. Karena orang terakhir yang selamat adalah Han Feng, kemungkinan Akademi Batin akan menarik diri dengan wajah sedih. Mereka juga akan mendapatkan tambahan modal untuk mendorong fraksi-fraksi lain di wilayah Black Corner. Setelah semua, fraksi-fraksi lain dalam Black Corner Region, selain Aliansi Hitam, telah berhasil mengalahkan Akademi Batin. Wajah-wajah orang-orang dari Akademi Batin langsung menjadi jelek dibandingkan dengan tampilan senang dari Aliansi Hitam. Mereka mengertakkan gigi mereka dan suasana muncul sangat menekan karena kesunyian. Mata Xiao Li tiba-tiba menjadi benar-benar merah ketika dia mendengar seruan keras dari mereka yang berasal dari Aliansi Hitam. Niat membunuh yang biadab perlahan naik ke wajah dinginnya. Dia sudah memutuskan di dalam hatinya. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Xiao Yan, dia akan membuat Han Feng membayar harga dalam darah hari ini, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Semua orang, jangan bertindak tidak teratur. Ada sesuatu yang tidak beres. Seruan Su Qian tiba-tiba terdengar ketika suasana hati semua orang telah tenggelam. Mereka agak terkejut ketika mereka mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat bahwa Su Qian sangat fokus pada Han Feng yang menembak jatuh dari langit. Tatapan semua orang mengikuti dia untuk melihat dan mereka juga merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun Han Feng telah melarikan diri dari badai api, postur di mana dia mendarat di tanah tampaknya menjadi salah satu tempat dia jatuh dari langit setelah ditendang dengan kejam. Suara tajam hembusan angin sekali lagi bergema di langit sementara semua orang merasa tidak yakin di dalam hati mereka. Badai api yang menyebar di langit tiba-tiba bergetar. Segera, sosok hitam bergegas keluar dari dalamnya. Sayap api hijau gelap luar biasa menarik perhatian di langit. Ini Xiao Yan, dia belum mati. Para ahli Akademi Batin yang putus asa segera bersorak ketika mereka melihat sayap api yang familiar. Kebenaran di wajah Xiao Li perlahan mengundurkan diri saat dia melihat sayap api yang akrab dengan ekspresi tertegun. Hatinya akhirnya menghela nafas berat saat dia tertawa pahit. Orang ini benar-benar tidak memungkinkan seseorang untuk bersantai. Dengan munculnya sosok Xiao Yan, orang-orang yang awalnya bangga dan tertawa dari daerah Black Corner menjadi seperti bebek dengan tenggorokan mereka dicubit. Tawa mereka tiba-tiba berhenti, dan ekspresi di wajah mereka tampak sangat lucu. Sayap hitam batu giok sosok hitam itu mengepak di langit,
dan tubuhnya berubah menjadi cahaya hijau gelap yang dengan cepat ditembak jatuh ke arah Han Feng yang jatuh dengan cepat ke tanah. Dalam sekejap mata, sosok hitam muncul di atas kepala Han Feng di depan tatapan kaget dari semua ahli dari Black Corner Region. "Bajingan kecil, kamu berani?" Mata Xiao Yan menatap tajam pada Han Feng yang douki internalnya diblokir karena serangan balik dari nyala api. Api hijau gelap liar melonjak di atas tinjunya. Tinju segera berisi kekuatan yang dahsyat saat dengan kejam menabrak dadanya. Seorang pengkhianat yang mengkhianati gurunya pantas mati. Auman marah Xiao Yan bergema tanpa henti di langit saat tinjunya dengan kejamnya dihancurkan. Bang bang bang, suara rendah dan dalam dari kontak daging tiba-tiba terpancar di langit, menyebabkan hati sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya untuk berkontraksi dengan keras saat ini. Grup darah segar, merah muntah keluar dari mulut Han Feng setelah menerima pukulan berat tanpa pertahanan. Tubuhnya tampak seperti burung dengan sayapnya yang patah karena jatuh ke tanah dengan lemah. Akhirnya, dia dengan keras menabrak beberapa dataran di luar Feng City di depan sejumlah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Xiao Yan ditutupi dengan darah segar. Dadanya naik dan turun dengan cepat saat sayapnya mengepak sedikit. Perasaan lemah berulang kali dipancarkan dari tubuhnya, menunjukkan bahwa dia telah mencapai batasnya. Xiao Yan mengepakkan sayap yang semakin ilusi di punggungnya saat matanya menatap tajam pada Han Feng yang tak bergerak yang telah menabrak tanah, membentuk lubang yang sangat besar. Nafas yang terakhir mungkin sangat lemah, tetapi belum sepenuhnya hilang. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kejam saat dia menjabat tangannya. Penguasa Suan berat yang sangat besar muncul. Tangannya memegang erat-erat saat dia mengepakkan sayap di punggungnya. Dia menyirkulasikan sedikit duki yang tersisa di tubuhnya dan menembak dengan eksplosif ke arah Han Feng yang tergeletak di tanah dengan nafas terakhirnya yang tersisa. Tujuannya adalah untuk memberikan pukulan akhir. Simpan kepala aliansi. Tindakan Xiao Yan langsung dirasakan oleh para ahli dari Black Corner Region. Wajah mereka segera berubah secara drastis saat tangisan yang keras segera terdengar. Mereka jelas memahami pentingnya Han Feng di Aliansi Hitam. Jika mereka kehilangan Han Feng, kemungkinan besar aliansi besar akan runtuh. Hentikan mereka! Su Qian mengeluarkan teriakan dingin saat para ahli dari daerah Black Corner pindah. Semua tetua Akademi Batin yang sudah lama menunggu pesanan segera pindah. Mereka membentuk dinding manusia di luar kota Feng. Banyak aura kuat naik dan memaksa orang-orang itu dari daerah Black Corner yang mencoba menyelamatkan. Xiao Yan melintas dan muncul hanya beberapa lusin kaki di atas kepala Han Feng dengan mengandalkan tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh sesepuh Akademi Batin. Dia mengangkat penguasa beratnya tinggi di atas kepalanya dan tidak ragu saat dia menggunakan metode yang paling kejam untuk menghancurkan kepala Han Feng. Momentum itu sedemikian rupa sehingga jika itu terjadi, sepertinya Han Feng akan mati di tempat meskipun dengan kekuatannya. Han Feng memang benar. Tubuh spiritual Yao Sheng benar-benar ada di tubuh orang kecil ini. Tawa aneh yang mengerikan tiba-tiba terdengar di langit saat penguasa berat itu jatuh ke bawah. Segera, sekelompok kabut hitam aneh muncul di dataran. Dentang, kabut hitam baru saja muncul ketika rantai hitam gelap yang berisi kilau yang dalam tiba-tiba tertembak keluar dari kabut hitam. Kecepatan rantai logam itu sangat menakutkan. Itu tidak jauh dari Xiao Yan dalam sekejap. Ujung rantai logam itu setajam pisau, dan kilatan dingin yang tidak biasa samar-samar merembes keluar darinya. Pada saat ini, Xiao Yan juga kehabisan tenaga. Mengayunkan penguasa dan melepaskan serangan terakhirnya terhadap Han Feng telah benar-benar menghabiskan semua kekuatannya. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menghindari rantai logam yang menembak ke arahnya. Xiao Yan menoleh dengan susah payah. Hal yang tercetak di matanya adalah bahwa rantai logam hitam yang sangat tidak biasa ini adalah orang-orang itu dari Hall of Souls.
Kelompok kabut hitam berbentuk seperti sosok manusia mirip dengan apa yang dia lihat di Great Plains of the Black Corner Region dengan cepat melintas. Di pikirannya, metode menyerang ini dan orang di depannya hampir identik. Rantai logam hitam gelap tidak berhenti karena Xiao Yan telah menebak identitasnya. Kabut hitam itu sangat ganas dalam serangannya. Oleh karena itu, ia telah melepaskan sebuah gerakan pembunuhan pada saat diserang. Jika rantai ini untuk menyerang tubuh Xiao Yan, sepertinya hidupnya akan segera diambil. Sungguh tidak terduga bahwa saya akan mati di tangan orang-orang ini. Xiao Yan menghela nafas dengan sangat lelah di hatinya. Suatu kegetiran merembes keluar dari sudut mulutnya saat dia perlahan menutup matanya. Dalam situasi seperti ini, bahkan Suqian tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. "Ci, hidupmu adalah milikku." Rantai itu tiba dengan cepat. Namun, sama seperti itu akan menembus hati Xiao Yan, suara dingin, mati rasa bisa tiba-tiba terdengar di belakang telinganya. Dengan segera, tangan yang halus, lembut, tanpa tulang seperti itu muncul dengan cara yang aneh dan meraih rantai itu dengan kuat. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.